profesional semua, apa kabar? Sore hari ini di Jumat sore yang syahdu tanggal 19 November 2021, saya Nina Nugroho kembali hadir di hadapan para NN profesional semua di episode ke-106 Aku Berdaya, bersama dengan narasumber yang pastinya luar biasa keren ya sore hari ini. Nanti siapa narasumber kita saya akan sampaikan kemudian, tapi sebelumnya saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk yuk kita sama-sama bertanya pertanyaan seputar temanya adalah mengorbitkan keberdayaan perempuan. Temanya sore hari ini. Yuk kita sama-sama tanya, karena nanti pertanyaan yang terbaik akan kami pilih dan kemudian kami berikan hadiahnya dari Nina Nugroho Store pastinya. Nina Nugroho Store itu apa sih Mbak? Nina Nugroho Store itu adalah sebuah brand busana muslimah yang mengkhususkan diri ke desain busana-busana kerja, atau tagline-nya kita tuh biasanya disebut dengan modest fashion for professional. Silakan kunjungi Instagram Nina Nugroho Store atau website Nina Nugroho Store di www.ninanugrohostore.com. Di sana banyak sekali pilihan-pilihannya. Nah, dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para NN profesional semua yang sudah berpartisipasi dalam program diskon 11-11. Luar biasa sekali ya animonya, Masya Allah. Sampai para sales advisor kami lembur setiap malam pada saat program diskon tersebut untuk memenuhi pesanan para NN profesional semua. Tidak lupa juga saya menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada para customer yang telah membeli produk Nina Nugroho periode 15 Oktober sampai dengan 15 November. Karena di periode tersebut sebanyak 20.000 dari pembelian Mas Mbak semuanya kita alokasikan untuk membantu anak perempuan penyandang kanker melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia, yang insya Allah tidak lama lagi akan kami berikan ya sumbangannya kepada donasi dari teman-teman semua kepada YKAI. Terima kasih. Oke. Sore hari ini saya mau kasih tahu juga, saya menggunakan busana dari Nina Nugroho Store, pastinya perpaduan antara dua warna yang seger banget ini ngelihatnya ya. Warna coklat ini, coklat krem ya, ke arah krem, dan juga terakota, tapi terakotanya juga nggak terlalu gelap, jadi ada di ton warna yang pas sekali nih keduanya. Mudah-mudahan busana ini masih ada, silahkan cek di Nina Nugroho Store di Instagramnya. Nih sore hari ini saya pakai set dari Nina Nugroho Store. Ini ada ciri khas kita, ada piping, kemudian juga di bagian dalamnya ada off nestle kecil-kecil nih ya, ini bikinnya juga susah. Terus nih ada piping juga sepanjang garis kerah, ada kantong tidak lupa untuk naruh handphone ataupun uang ya pada saat keluar makan siang. Lalu yang terpenting ini nih Mbak, ada double manset. Nih bisa dibuka yang memudahkan Mbak untuk berwudu. Jadi jangan lupa tetap bekerja secara profesional tapi tidak melupakan ibadah kita. Baik, ini dipadankan dengan pipe pants ya Mbak. Kalau misalnya nggak suka sama pipe pants, ada tunik, ada kulot, ada midi shirt, ada juga skirt atau rok, ada juga dress nih. Jadi semua pilihan busana muslimah untuk kerja kategorinya bisa dilihat di Nina Nugroho Store. Oke, tidak berlama-lama lagi, sore hari ini kita akan ngobrol bersama Ibu Sri Fira Chandra. Siapakah beliau? Beliau adalah CEO dari Adara Relief International. Adara itu apa? Nanti kita sama-sama tanyakan ya kepada beliaunya. Beliau juga seorang founder Rumah Tahsin Baitut Tarbiyah, lalu pengajar dan penghafal Al-Quran di LTQ Utsmani, lalu motivator dan public speaker. Beliau adalah seorang ibu dari 4 orang anak seperti saya, dan juga seorang nenek nih, nenek Nemi dari 2 cucu. Wah, keren banget ya. Baik, kita undang beliaunya untuk bergabung bersama kita.
Silakan ya, jangan lupa tanyakan pertanyaan seputar tema. Temanya adalah mengorbitkan keberdayaan perempuan melalui kegiatan sosial, karena beliau adalah sosok yang luar biasa yang berada di balik kesuksesan Adara Relief untuk terus memberikan donasi kepada para perempuan. Wah, keren banget kan? Yuk nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliaunya. Silakan ajukan pertanyaan seputar tema, karena pertanyaan yang terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Star. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Nina. Alhamdulillah. Saya deg-degan nih mau ketemu Mbak Nina. Masya Allah. Ini udah terang di luar, Bu. Ini saya lagi di rumah kakak. Kebetulan hari ini ada agenda di Tangerang Selatan. Supaya nggak telat saya mampir ke rumah kakak. Jadi online-nya dari rumah kakak, bukan dari kantor. Allah, diupayakan banget untuk ngobrol bareng-bareng sama Nina. Makasih banyak Ibu Vira. Silakan menyapa para profesional semua yang udah bergabung bersama kita, Bu. Monggo. Ya, halo teman-teman profesional. Selamat sore, selamat berjumpa. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Saya hari ini pakai shirt dari Nina Nugroho. Saya malu karena badan saya nggak langsing. Badan saya nggak langsing. Dan tetap kalah cantik sama Mbak Nina. Terima kasih bajunya teman-teman ya. Makasih udah mau nemenin ngobrol sore hari ini. Ngobrol santai, boleh sambil minum teh, boleh sambil makan pisang goreng. Kita santai aja ya, Bu. Iya, oke. Kiprahnya Bu Vira yang luar biasa banget nih melalui Adara Relief. Boleh diceritain sedikit, Bu, Adara Relief itu apa? Kita kenalan sedikit dulu sebelum kita mengenal Ibu Vira lebih jauh. Oke. Teman-teman profesional, mungkin di antara teman-teman ada yang pernah tahu, ada yang belum tahu ya, tapi saya menganggap semua belum tahu nih. Adara Relief International itu adalah lembaga perempuan Indonesia pertama yang mengkhususkan untuk membantu perempuan dan anak-anak di Palestina. Sebagaimana kita tahu, sekarang hanya di Palestina sajalah masih terjadi penjajahan. Dan Indonesia adalah negara yang sangat menentang penjajahan, sebagaimana di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa segala penjajahan itu harus dihapuskan dari atas bumi, karena tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan perkeadilan. Jadi kami bekerja sekarang dari awal 3 orang oleh pendahulu saya yang membentuk Adara Relief International. Sekarang kami berkembang sudah 14 tahun dan sudah memiliki 36 karyawati, semuanya perempuan. Sama kayak Nina Nugroho International ya. Jadi luar biasa, kita memang Adara berbentuk yayasan, tapi kita ingin yayasan ini profesional dalam pekerjaannya. Sehingga sekarang kita memang bekerja tidak seperti dulu lagi, kita bekerja sudah penuh waktu untuk Palestina, sejak hari Senin sampai hari Jumat, dan Alhamdulillah kita sudah mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk lembaga-lembaga, komunitas, maupun pribadi yang memberikan kepeduliannya terhadap anak dan perempuan Palestina. Begitu Mbak Nina. Ya Bu, anak dan perempuan Palestina ini spesifik, tajam, mengerucut nih. Itu kita semoga apa yang dilakukan mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, insya Allah, dan mudahkan jalannya Ibu. Amin, amin. Iya, kenapa sih milih jalan terjal nih sebagai relawan? Iya. Mana asal mulanya sampai kemudian memilih jalur sosial? Apalagi kan Ibu perempuan, pastikan banyak tantangan, rintangan, cobaan. Monggo Bu. Iya, jadi kalau saya lihat sih memang jalan hidup ya, saya percaya kepada jalan hidup kita ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur aja nih Mbak Nina, saya dulu S1 saya di UI, di Sastra Jerman UI, saya ditawarin jadi dosen, bahkan saya mau disekolahin ke Jerman, saya nolak karena saya nggak mau ya bekerja penuh waktu, full timers begitu. Tapi ternyata jalan Allah itu luar biasa. Awal-awal tuh saya cuma diajak gabung-gabung doang gitu, bahkan di Adara cuma seminggu sekali gitu. Tapi semakin kita berinteraksi ya dengan ulama-ulama, dengan para tokoh-tokoh aktivis Palestina, kita mengakui bahwa ada masalah kemanusiaan yang sangat serius terjadi di Palestina. Dilanggarnya banyak sekali resolusi PBB, dilanggarnya banyak sekali international law. Ini membuat kita sebagai perempuan tentu melihat betapa anak dan perempuan yang sebenarnya dijamin oleh
hukum internasional supaya tidak menjadi korban dalam peperangan, tidak menjadi target pada peperangan, itu diabaikan oleh sebuah negara yang baru berdiri, yang berdiri di atas penjajahan, di atas negara lain, ya, yaitu Palestina. Jadi semangat kemanusiaan kami menjadi muncul, dan ternyata memang ini bukan jalan yang favorit, ya, bukan jalan yang favorit yang luar biasa, tetapi jujur, setiap kita memberikan bantuan, melihat mereka bergembira, melihat mereka mengucapkan kata-kata tulus berterima kasih kepada kita, ini menjadi energi tersendiri bagi perjuangan kami, Mbak Nina. Luar biasa. Luar biasa. Bentar, Bu. Ya, Ibu. Minum sebentar ya, Bu. Mangga. Aduh, Masya Allah. Memang ya, kalau yang kita lihat di media itu kan nggak seberapanya ya, Bu, ya. Gitu, dibanding kenyataan yang sebenarnya terjadi di sana, gitu. Memang sosok-sosok seperti Bu Fira ini dan juga teman-teman di Adara Rilis sungguh apa ya, pahlawan tanpa untuk mereka berusaha untuk bertahan di dunia yang ya, di tempat kita berpijak sekarang. Baik, Bu, tantangannya apa sih, Bu? Ini kan udah ngomongin apa ya, udah dunia sosial, Palestina juga yang diurusin kan, yang dari negara tujuannya perempuan dan anak-anak. Ada tantangan nggak, Bu? Datangnya dari keluarga, entah datangnya dari lingkungan sekitar. Silakan. Iya. Rata-rata sih ya, secara umum ya, banyak orang mempertanyakan sih, ngapain sih jauh-jauh ngurusin orang jauh yang nggak dikenal, saudara bukan, apa bukan gitu ya, sementara di lingkungan kita banyak yang membutuhkan. Saya selalu menjawab bahwa dengan membantu Palestina bukan berarti kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Ya, kita bagaimanapun, kalau kami menyebut Indonesia itu adalah tanah air biologis kami. Kami mencintai Indonesia. Dan kami pun melakukan bantuan terhadap Palestina ini merupakan sebuah penerus ya, sebuah pekerjaan yang meneruskan para founding fathers, para pemimpin kita yang sejak awal juga menolak berdirinya negara Israel. Dan yang kita lakukan ini sangat sejalan, aman regulasi, insya Allah. Kalau orang Islam aman syariah, bahkan sangat diwajibkan di dalam syariah, dan tentu aman NKRI. Kenapa? Karena ketika bahkan Indonesia sampai sekarang belum membuka normalisasi dengan Israel dan juga belum mengakui Israel sebagai negara ya, sebagai negara karena berdiri di atas penjajahan terhadap bangsa Palestina. Jadi tantangan pertama itu, Mbak Dina, jujur ya, karena ini membutuhkan edukasi. Karenanya ada Relief Internasional itu bukan hanya mengumpulkan donasi, tapi kami kuat mengedukasi. Kami selalu mencari jalan bagaimana agar orang-orang terdekat kita, lingkaran terdekat kita dan kemudian lingkaran ini menjadi lebih besar, menjadi paham kenapa kita harus membantu Palestina. Dan karenanya kami memiliki sederetan alasan sebenarnya. Alasan kalau kita sebagai Muslim, apa alasannya? Sebagai bangsa Indonesia juga alasannya apa gitu. Dan sebagai ibu, bayangkan Mbak Nina, ada wanita yang harus berpisah dari suaminya bukan hanya 2-3 tahun. Karena suaminya itu mendapatkan vonis ditawan seumur hidup yang disebut dengan mu'abbad. Seumur hidup itu bukan cuma seumur hidup, mu'abbad membunuh dianggap menembak satu tentara Israel, satu mu'abbad. Jadi kalau umurnya 50 tahun, maka dia 50 tahun. Kalau dia dianggap menembak 2 tentara Israel, 2 kali 50 tahun. Bahkan ada yang sampai ratusan tahun divonis begitu. Bayangkan kita sebagai seorang ibu dan juga sebagai anak yang bahkan ada anak yang lahir tidak pernah melihat ayahnya. Nah, ini banyak dalil-dalil yang bisa kita kemukakan. Luar biasa sekali. Nah, selain itu, Bu, yang diceritakan sebenarnya kondisi di sana gitu, kita bicara spesifiknya wanitanya aja deh gitu. Iya, oke. Iya, kalau kita bicara Palestina, di dalam Palestinanya, kita bicara Palestina itu pertama di dalam negara Palestina, yang dua di luar negara Palestina. Kalau kita bicara Palestina, kita akan membagi menjadi 3 wilayah besar, Mbak Nina dan sahabat-sahabat profesional. Yang pertama adalah di kota di tepi barat dan wilayah Al-Quds atau Yerusalem.
ya. Di sini adalah daerah yang terjajah. Tepi barat itu dibagi menjadi 3 wilayah, area A, area B, dan area C. Area A dan area B ini dia di bawah Palestinian Authority, otoritas Palestina. Tapi sejatinya Palestinian Authority tidak bisa memiliki kekuasaan dan kekuatan power apapun. Di mana di area E itu ada 18% wilayah yang masuk area B, area A, area B itu ada 2%. Jadi 18 tambah 22, 40%. Itu ada Palestinian Authority. Saya ingin menjelaskan dulu nih sebelum menjawab pertanyaan Mbak Nina. Yang ketiga ada area C. Area C ini 60%. Ini dikuasai 100% oleh Israel, termasuk wilayah Yerusalem atau wilayah Al-Quds yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Bagaimana kondisi perempuan di sana? Setiap hari kita mendapatkan berita perempuan-perempuan yang ditawan dari checkpoint. Ada 553 checkpoint. Jadi anak yang membawa anaknya sekolah, ibu yang bawa anaknya sekolah, itu harus ditahan di pos-pos militer, harus melewati muter jalan sampai 5 kali lipat jauhnya supaya aman dan sebagainya. Kita juga setiap hari mendengar perempuan-perempuan yang ditembak, perempuan-perempuan yang dijauhkan dari keluarganya, ya. Dan ternyata sekarang ada perempuan-perempuan yang juga mengalami yang disebut dengan administrative detainment, penangkapan administratif. Jadi istilah itu istilah yang dibuat oleh penjajah Israel untuk menangkap orang, tidak perlu ada tuduhan dan tidak perlu ada trial atau sidang. Pokoknya ditangkap aja. Kalau ditanya kenapa saya ditangkap, kamu itu rahasia negara, kamu ditangkap, pokoknya nggak perlu ada tuduhan. Dan sekarang ada lebih dari 40 perempuan. Mbak Nina pernah dengar cerita Isra Jabis? Isra Jabis itu seorang perempuan yang cantik, seperti Mbak Nina cantiknya ya, Masya Allah. Beliau itu sedang jalan membawa tabung gas ke tepi barat untuk membeli tabung gas, tapi mobilnya ditembak, akhirnya tabung gasnya meledak, dia kena luka bakar, dan kemudian kehilangan 8 jarinya. Dan dia dimasukkan ke tawanan, tidak mendapatkan bantuan medis sedikit pun. Jadi dia sudah ditawan sejak 2015, dia divonis 11 tahun tanpa ada kesalahan apa-apa. Nah, Isra Jabis ini sekarang wajahnya udah dari cantik menjadi, mohon maaf Mbak, jadi kayak makhluk yang nggak jelas begitu ya. Bahkan dia mengatakan, saya sendiri kalau melihat wajah saya di kaca, saya menjadi takut, dia bilang begitu. Isra Jabis itu hanya satu dari banyak sekali perempuan yang ditawan ketika berada di checkpoint atau malam-malam hari. Dia diculik dari rumahnya, diborgol, ditutup matanya, dan kemudian dijebloskan penjara, bahkan ditembak dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa mendapatkan bantuan apa-apa. Nah, inilah kisah-kisah wanita di Al-Quds. Kalau wanita di Gaza beda lagi. Wanita di Gaza itu adalah wanita-wanita yang bertahan untuk hidup. Karena suaminya banyak yang meninggal kena agresi, bahkan dia sendiri kena agresi. Jadi kalau berbicara wanita-wanita Gaza, kita akan berbicara tentang wanita yang kehilangan kakinya. Kita akan bercerita tentang para janda yang harus membesarkan anak-anak yatim korban agresi. Kita juga akan berbicara tentang perempuan-perempuan yang harus menjadi breadwinner ya, menjadi orang-orang yang harus melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Itulah kisah perempuan-perempuan di Gaza yang salah satu tugas kita, termasuk kami, apalagi kami yang para aktivis kemanusiaan di Adara ini, untuk membantu memberikan kehidupan bagi mereka, begitu Mbak Nina. Iya. Kepanjangan nggak sih jawabnya? Jadi lebih terbayang gitu seperti apa keadaan di sana, Bu. Itu kan ya, aku yang dengerin sekarang aja kayaknya kok, ya Allah, itunya ya sangat gitu. Nah, Ibu yang mengusirkan diri gitu ya untuk berjuang membantu para perempuan dan anak-anak Palestina, takut nggak sih? Aku yang dengerin ceritanya aja takut gitu, Ibu. Gimana Takut sih apa nih? gitu? Takut apa nih? Takut nggak sih? Takut nantinya akan mengalami hal seperti itu juga, atau nantinya ya ketakutan umum sebagai seorang perempuan gitu pada saat ada di sana misalnya gitu, Bu. Ya natural ya Mbak. Artinya rasa takut itu adalah perasaan yang dititipkan oleh Allah ke dalam diri kita untuk melindungi diri kita gitu.
Tetapi saya yakin ya, ini awalnya memang saya tidak memilih jalan ini. Tetapi akhirnya ketika kemudian pelan-pelan amanah itu datang dan saya datang sendiri, walaupun saya belum sampai ke Palestina, baru sampai ke perbatasan Palestina. Dan saya melihat cerita teman-teman saya yang mereka harus mengungsi dan sebagainya, saya kemudian berkata kepada diri saya, bukankah ini merupakan jalan Allah yang memilihkan jalan bagi saya untuk mungkin menjadi orang yang bermanfaat di jalan yang orang banyak tidak mau. Di jalan yang banyak orang tidak mau, karena mengakibatkan saya harus banyak berpisah dari keluarga, menyebabkan saya memang harus melakukan sesuatu yang secara dunia memang tidak banyak menguntungkan buat saya gitu. Tetapi kan kita tahu yang namanya perjuangan itu kan pasti berat. Dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Dan saya menikmati itu semua begitu. Dan saya, salah satu saya petikkan tadi, energi yang saya rasakan itu adalah ketika saya melihat mereka mengucapkan terima kasih dan berbahagia. Saya ada cerita nih, Mbak Nina, boleh ya saya cerita ya? 3 tahun yang lalu ya, teman-teman profesional, saya menyalurkan hewan kurban di Turki Selatan. Kita tahu di Turki Selatan itu berbatasan dengan Suriah. Dan di sana kita tidak bisa memisah-misahkan khusus memberi orang Palestina atau Suriah. Kami datang ke sebuah kamp pengungsian di daerah Antakya, di Turki Selatan. Ketika membagikan daging kurban, banyak orang, terima kasih, syukran ukti, syukran adara, syukran Indonesia. Ada seorang ibu yang ketika saya kasih daging itu, dia mukanya tegang. Kemudian seperti tidak suka. Lalu setelah agak tenang saya tanya, kenapa ibu, mengapa ibu tidak suka menerima pemberian saya? Setelah lama kira-kira berapa menit dia menjawab begini, saya tidak tahu apakah saya bisa makan daging lagi. Sebelum saya mengungsi di sini, saya pernah menyembelih kucing buat anak-anak saya supaya makan. Dia adalah seorang ibu. Jadi ibu itu di mana sama? Ibu itu dia akan berkorban, bahkan melupakan dirinya sendiri. Maka apa artinya saya hanya meninggalkan keluarga beberapa saat, sementara mereka harus berpisah dari keluarga mereka, dari anak mereka, bahkan mereka nggak tahu kapan mereka mau bertemu kembali dengan keluarga dan keluarga besar mereka, Mbak Nina. Tapi keluarga mengerti ya Bu ya, keluarga Ibu Fira. Masya Allah ya, artinya saya perlu bersyukur memiliki seorang suami yang sangat pengertian, yang selalu rela melepas saya. Seperti saya bilang Mbak, enaknya di Adara kan cewek semua. Jadi kita kalau kemana-mana itu, kita keluar negeri, pasti punya teman, punya mahramnya. Keluar kota punya mahramnya. Ketemu tamu-tamu Palestina juga kita nggak sendirian, selalu punya mahramnya begitu. Dan suami melihat bahwa mungkin karena beliau melihat tidak ada yang kurang dari diri saya dan dari tugas-tugas saya di rumah tangga, ya. Tapi tentu sekarang setelah saya merasa lebih tua, saya butuh ada support di rumah gitu. Bahkan anak saya yang nomor 2 punya anak namanya Muhammad Aqsa. Saya tertegun ketika dia cerita, waktu itu saya bawa seorang tamu ke rumah, tamu Palestina di bulan Ramadan, dia bercerita, anak saya namanya Muhammad Aqsa. Kamu mau tahu nggak kenapa anak saya namanya Muhammad Aqsa? Saya ingin menghadiahkan buat ibu saya, karena ibu saya sekarang sepertinya lebih mencintai Masjidil Aqsa daripada mencintai keluarganya. Masya Allah. Menurut saya itu adalah sebuah pengakuan ya, bahwa keluarga mendukung saya, begitu, Mbak Nina. Dan saya pikir kita sebagai perempuan memang harus mendapat dukungan. Kita harus selalu meminta dukungan dan meminta doa, meminta izin dari orang-orang terdekat kita. Dan kita harus menyampaikan mengapa kita keluar rumah, mengapa kita harus pergi jauh, mengapa kita harus sampai melakukan segala-galanya. Dan moga-moga, dan saya yakin siapapun yang membantu Masjidil Aqsa sebagaimana janji Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Siapapun yang membantu tetap berdirinya Masjidil Aqsa, maka dia akan mendapatkan keberkahan itu, dan saya merasakan, teman-teman juga merasakan, insya Allah. Banyak ada pengusaha yang selalu membantu kami. Dia mengatakan, saya tidak merasa kurang sedikit pun setelah membantu Al-Aqsa. Bahkan saya merasa harta saya, rezeki saya semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah janji Allah yang harus kita pegang bersama-sama. Luar biasa sekali. Baik, Bu,
mulai membaca pertanyaan dari para ilmuwan profesional. Udah ada beberapa yang Boleh. Ini saya tertegun mendengar cerita ibu, katanya sedih sekali. Apakah ada bantuan hukum yang mungkin diberikan kepada para perempuan itu, Bu? Katanya bantuan. Iya. Jadi memang alhamdulillah ya, yang membantu Palestina itu bukan hanya charity, bukan hanya humanitarian work, tapi sebenarnya sudah banyak orang-orang, terutama saudara-saudara kita orang Palestina yang berada di luar negeri, mereka tuh biasanya menghimpun bantuan. Ada yang bidang hukum, ada yang di bidang politik, ada yang di bidang kemanusiaan. Memang ada ratu people to people. Kita membantu dunia kemanusiaan. Tapi yang saya tahu banyak sekali teman-teman kita yang berusaha menyuarakan Palestina agar orang banyak mendengar. Dan kita lihat banyak yang bertanya kepada saya, kenapa sih Israel itu melanggar hukum internasional kok didiemin aja? Jangan lupa segala keputusan di PBB itu harus mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan. Jangan lupa siapa Dewan Keamanan. Mereka bisa memveto siapa saja. Apa saja yang mendukung Palestina. Begitu. Jadi insya Allah kita yakin banyak saudara-saudara kita yang mengupayakan. Dan urusan kita adalah membantu mereka. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, membantu Palestina bukan hanya sekedar membantu orang janda, membantu yatim, membantu orang yang cacat. Tapi urusan kita di Palestina adalah kita membantu tetap tegaknya sebuah bangsa untuk mempertahankan bangsanya. Yang di dalam itu, di dalam negara mereka itu ada kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Makanya kita kalau di Al-Quds, Mbak Nina, bantuan kita sebenarnya saya sampaikan, kita membantunya apa? Membantu supaya membantu orang-orang yang menjaga Masjid Al-Aqsa, membantu orang-orang yang memberikan makanan buat para jamaah Masjid Al-Aqsa, membantu orang-orang Palestina yang ada di sekitar tepi barat dan Al-Quds untuk meramaikan Masjid Al-Aqsa. Caranya bagaimana? Mengusahakan transportasi buat mereka, menguatkan mereka untuk berjaga. Karena apa? Cita-cita Israel adalah mereka pergi dan mereka leluasa di sana. Inilah yang diambil pelajaran oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ketika tahun 48 mereka terusir. Dan ketika tahun 67 mereka harus mengungsi dari Palestina. Mereka meninggalkan Palestina. Sekarang apa Mbak Nina? Quote-nya. Slogan mereka dalam bahasa Arab. Sayarhaluna wa nabqa. They will live, we stay. Mereka yang akan pergi, kami akan tinggal. Nah, supaya mereka tinggallah kita membantu mereka, tidak meninggalkan bumi para nabi, tidak meninggalkan kiblat umat Islam. Yang pertama. Luar biasa sekali. Pertanyaan yang selanjutnya, Ibu. Ibu memberikan semangat pada wanita dan anak-anak di sana, gitu. Seperti kan, biasanya kan perempuan-perempuan daerah konflik gitu ya Bu, apalagi ini negara yang berkonflik kan pasti memiliki sebuah tantangan psikologis, sulit untuk percaya sama orang, sulit untuk bisa diri pada orang. Nah pada saat ada ibu Adara Relief dan teman-teman yang lain gitu hadir di sana, itu caranya membangun trust kepada mereka supaya bisa support mereka itu gimana ya Bu? Iya. Jadi alhamdulillah kita bekerja sama dengan 26 NGO internasional Mbak Nina. Kita memang tidak memiliki kantor di sana, tapi kita punya mitra yang terpercaya yang sudah saya datangin satu persatu kantornya, dan mereka rata-rata itu mereka sudah bekerja sama dengan dunia internasional secara legal ya, dengan PBB dan sebagainya. Karena itu saya meminta kepada mereka untuk juga memiliki program-program seperti trauma healing, kemudian juga program penguatan akidah, karena penting sekali akidah buat mereka, karena mereka sedang dijajah dan mereka di brainstorming ya, sekolah-sekolah di Israel, terutama di sekolah-sekolah di Al-Quds dan tepi barat, mereka harus menjalani sekolah, kurikulumnya harus kurikulum Israel. Kalau tidak, sekolah mereka akan mereka hancurkan. Dan Mbak Nina tahu nggak, kita punya program trauma healing, terapi buat anak-anak Al-Quds yang kecanduan narkoba. Menurut Mbak Nina, kira-kira kenapa mereka bisa kecanduan narkoba? Jadi narkoba itu Mbak, buat anak-anak ABG, itu dikasih gratis oleh tentara Israel.
Kalau mereka sudah kecanduan, mereka akan datang kepada tentara dan minta lagi. Kata tentara, kami akan kasih tapi kamu ngajak teman kamu satu lagi. Jadi anak-anak remaja di sana secara berkala dicek darahnya. Kalau di darah mereka tuh ada kandungan narkobanya, mereka akan dapat subsidi dari pemerintah Israel. Jadi kita tuh membayangkan Israel itu nggak kayak yang diberita-beritakan. Mereka itu jahat sejahat-jahatnya, teroris-torisnya yang ingin memang menghancurkan Palestina dari segala aspek. Aspek manusianya, aspek ekonominya, aspek politiknya, aspek pendidikannya, aspek kesehatannya gitu. Jadi kalau saya ditanya Palestina, saya tidak berbicara tentang politik Palestina, tapi saya memperhatikan ada relief internasional, memperhatikan korban-korban kemanusiaan yang kita pasti akan ditanya sama Allah apa yang kita lakukan untuk mereka. Terutamanya perempuan dan anak-anak tadi ya. Betul. Bu, ya. Tantangan apa aja nih Bu yang dihadapi sebagai seorang perempuan, aktivitas sosial juga yang sasarannya perempuan dan anak Palestina yang merupakan daerah konflik. Apalagi nih Bu tantangan-tantangannya yang mungkin bisa di-share ke teman-teman di profesional ini agar supaya apa yang kita hadapi, yang kita pikir di sini itu udah berat kalau dibandingkan dengan tantangan para perempuan di sana tuh kayaknya nggak ada apa-apanya gitu ya Bu, untuk berbagi semangat, saling memotivasi aja sih Bu. Kira-kira yang pertama tentu tantangan itu adalah public opinion sih Mbak ya. Public opinion yang bahkan itu juga bisa menerpa orang-orang terdekat kita. Ngapain sih nggak ada kerjaan begitu ya. Yang kedua juga public opinion ini juga diciptakan oleh Israel ya dengan mitos-mitos, dengan hoaxnya ya. Seperti mereka mengatakan siapapun yang membantu Palestina itu adalah membantu teroris misalnya. Bagaimana kita mengatakan kita membantu teroris? Siapa sih yang menjadi korban begitu? Siapa sih yang anak dan perempuannya menjadi korban sehingga tidak bisa melakukan apa-apa ya. Tantangan berikutnya adalah begini, Indonesia ini sebenarnya ada penelitian adalah sebagai negara yang paling dermawan ya disebut tuh di dunia. Tetapi kita melihat kedermawanan Indonesia ini belum bersatu gitu. Orang masih melihat dari segi agama, siapa yang meminta begitu ya. Nah, ini tantangan-tantangan kami. Dan buat perempuan tentu tantangan utamanya adalah seperti tadi ya, bagaimana kita yang namanya pekerjaan humanitarian ini emang hampir nggak ada jam kerja Mbak. Walaupun kita jam kerja kita jam 9 sampai jam 6, tetap aja kita harus bekerja sampai malam. Karena tiba-tiba seperti kemarin waktu bulan Mei, agresi Israel, nggak terasa tuh yang namanya Ramadan, nggak terasa yang namanya Idul Fitri begitu. Kita justru terus menggalang kekuatan ya, menggalang bantuan dari saudara-saudara kita di Indonesia begitu. Ini sih kalau saya lihat yang paling terasa ya, yang paling berat itu sebenarnya public opinion. Orang melihat kita sebagai orang nggak ada kerjaan gitu bantuin orang-orang di Palestina. Iya. Tadi kan Bu disampaikan bahwa ada 36 karyawati gitu ya di Adara Relief. Mereka semua dapat dukungan full dari keluarga atau ada yang pernah cerita-cerita mungkin Bu, aduh udah kamu udah aja gitu kan, yang public opinion tadi ngapain sih ngelakuin kerjaan yang nggak kelihatan gitu kan ibaratnya. Iya. Kayak gitu. 36 kan nggak sedikit ya Bu, banyak pastinya dengan banyak kepala, banyak background, banyak keluarga gitu. Gimana Bu? Iya, jadi memang 36 orang itu ya sekitar 60%-nya itu full timers ya Mbak Nina ya. Awal-awal itu memang kita ya sempet-sempetnya aja gitu. Tapi saya pikir sekitar 4 tahun terakhir ini kita memang mulai menata dan kita memang melihat merekrut orang itu ya memang mereka bergabung dengan Adara untuk bekerja gitu. Kendala-kendala itu ada, terutama misalnya yang lagi hamil, yang masih punya anak kecil. Jadi kami dari pihak manajemen, kami tidak melarang mereka untuk ketika dalam kondisi tertentu urgent bagi mereka untuk membawa anak-anak. Mereka bawa anak mereka ke sekolah, ke kantor, ya.
Dan memang cita-cita kita ingin membuat kantor kita tuh menjadi kantor yang ramah ya terhadap keluarga begitu. Dan tantangan-tantangan ini terutama bagi yang seperti tadi, bagi yang punya bayi, bagi yang punya anak, bagi yang hamil ya. Tapi saya selalu mengatakan ini harus dibicarakan secara terbuka. Tapi alhamdulillah, kalau saya ngeliat tuh teman-teman itu memang mempunyai goals ya untuk merubah public opinion itu di keluarga terdekat dulu gitu. Jadi biasanya mereka tuh omongannya bukan ngapain sih kamu bantu Palestina, orang luar, enggak begitu. Tapi adalah mereka dituntut untuk mengatur waktu dengan lebih baik saja antara tugas-tugas utama mereka sebagai ibu dan juga tugas utama mereka sebagai karyawan Adara yang bekerja untuk membebaskan Baitul Maqdis dan membantu anak-anak perempuan dan Palestina di sana gitu. Nah, Ibu yang mungkin sudah lebih senior gitu, Bu, boleh dikasih tips-triknya nih kepada teman-teman yang lain kan. Kalau misalnya jadi kantoran pastinya kan ada jam kerja, ada pagi, jam segini lebih mudah untuk membagi waktu gitu ya antara pekerjaan dan kehidupannya gitu. Kalau misalnya Ibu pribadi gitu dia malah ya itu waktunya kan kalau ada apa kita termotivasi melakukan sesuatu yang lebih gitu. Gimana tips dan triknya agar supaya keluarga di rumah ini gitu kemudian Iya. Saya cerita sama Mbak Nina ya, untuk jadi full timers itu ya saya baru sekarang Mbak Nina. Kemarin-kemarin itu saya semua pekerjaan itu saya nyambi sama kerjaan saya sebagai seorang ibu. Saya punya 4 anak, punya 2 cucu, dan alhamdulillah memang anak-anak itu pendidikan agamanya saya yang memulai. Saya mengajarkan mereka membaca Quran, saya mengajarkan mereka belajar, dan ini tentu sangat dibantu oleh support oleh suami. Ya, jadi memang kalau di dalam Islam itu ngurus mendidik anak itu bukan hanya pekerjaan seorang ibu, tapi dia adalah pekerjaan bersama suami dan istri. Ya, parenting itu adalah pengasuhan. Dalam Islam itu sebenarnya sudah lama sejak awal antara seorang ibu dan seorang ayah. Kalau kita bicara tentang ayat-ayat parenting dalam Al-Quran itu, yang terkenal itu surat Luqman. Yang berbicara di situ tentang pendidikan anak bukan istrinya Luqman atau seorang perempuan, tapi seorang laki-laki yang bernama Luqman. Atau kita lihat doa-doa untuk keluarga, untuk memiliki keluarga yang soleh, keturunan-keturunan yang menegakkan sholat, itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ini menjadi contoh. Jadi pesan saya adalah jangan lupa kita berbagi tugas dengan suami di rumah, dan moga-moga sejak awal kita menikah kita harus mengkomunikasikan apa yang bisa dijalankan, peran apa yang bisa dilakukan oleh suami untuk mendukung istrinya. Mbak Nina, jujur saya ini orangnya paling males dan paling bodoh sama hitung-hitungan. Saya tuh orangnya IPS banget, verbal banget. Suami saya tuh orangnya science banget, logis banget, teliti banget. Dan anak-anak saya tuh IPA, matematiknya kuat, hitungannya kuat, sangat teliti. Itu bukan dari saya, tapi karena ada bantuan dari suami gitu. Tapi kalau mereka verbalnya bagus, itu dari saya. Tapi kalau logisnya itu dari suami. Dan ini menurut saya ini adalah buah ya dari parenting yang kami lakukan secara bersama-sama ya. Luar biasa. Baik, pertanyaan lagi Bu, ada dari Sylvia Aisyim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyampaikan ke orang bahwa seorang wanita juga mampu menjadi seorang pemimpin dan merubah seorang wanita yang lemah katanya, Bu? Oh iya. Ya kalau itu saya mau jangan meyakinkan ya. Artinya ya kita jalani saja ketika kita menjadi pimpinan di kantor, kita menjadi pimpinan di masyarakat, atau Mbak Nina sebagai pimpinan di sebuah perusahaan, saya juga jadi pimpinan itu. Ya memang kita menunjukkan bahwa kita itu sanggup untuk memimpin. Dan sebenarnya dalam tataran ini tidak ada larangan dalam Islam kita menjadi pimpinan di kantor, pimpinan di mana-mana gitu. Tapi Rasulullah mengingatkan perempuan itu ada kelemahan dari segi perasaan, ada kelemahan di saat-saat tertentu. Nah pada saat itu
kita perlu membuka diri bahwa ada kondisi misalnya kita mau lagi haid, kita lagi hamil, nggak perlu sok-sok kuat gitu. Kalau kita lagi lemah, katakan kita lagi lemah, karenanya kita harus memiliki pendamping yang kuat. Di kantor kita harus punya pendamping yang kuat, bisa menutupi kelemahan kita, bisa menyeimbangkan kelemahan kita. Di organisasi juga kita punya pemimpin yang bisa menutupi kelemahan kita. Menurut saya seorang perempuan yang kuat, bukan perempuan yang tidak mau mengakui bahwa seorang bukan perempuan ya. Seorang yang kuat itu bukan seorang yang tidak mau mengakui kelemahannya. Dia tahu tentang kelemahannya, tapi dia tahu bagaimana cara mengatasi kelemahannya, yaitu dengan support system. Betul. Benar kan Mbak Nina? Iya. Mbak Nina sendiri gimana? Idem. Iya benar. Dan ternyata secara kita secara tidak langsung dan secara tidak kita sadari, ternyata namanya suami itu jadi penguat kita. Walaupun kita saya pimpinan di Adara, Mbak Nina pimpinan di Nina Nugroho Internasional. Tapi ada saat-saat kita merasa suami kita menguatkan ketika kita lemah. Mungkin dengan ide-idenya, dengan saran-sarannya, walaupun dengan elusan punggungnya. Dan itu jangan dibilang kita lemah. Kita butuh bantuan suami, tidak lemah kita. Kita butuh elusan dari suami itu bukan lemah gitu. Justru itu adalah yang dikatakan oleh Allah, al-wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang laki-laki dan perempuan yang beriman, mereka adalah penguat bagi yang lain begitu. Ya, jadi justru di saat kita mengakui kelemahan, disitulah kekuatan kita sebagai perempuan. Setuju? Luar biasa. Setuju. Setuju. Baik. Ini kembali lagi dari Valerian, Bu. Katanya apa saja upaya Indonesia yang bisa dilakukan gitu ya untuk membantu Palestina nih, Bu. Oke. Baik, yang pertama adalah tentu dengan edukasi, mengedukasi diri kita. Tentu saja kita tidak sekedar melihat dari berita-berita hoax, tapi kita benar-benar melihat dari media-media yang memang terpercaya gitu ya. Karena banyak juga media-media di media sosial ini yang memberitakan Palestina itu sebaliknya dari yang kita tahu dari orang Palestina sendiri begitu. Yang kedua, setelah mengedukasi diri kita juga kita berusaha mengedukasi orang lain. Makanya kami mengadakan lomba short movies ya Mbak, short movies contest itu sebenarnya kita ingin mengajak banyak sekali orang-orang di luar kita yang mau membantu mengedukasi, ya, membantu mengedukasi orang lain dengan caranya. Ada yang dengan bikin film, ada yang dengan bikin lukisan, bikin ilustrasi, bikin meme misalnya ya. Ada juga seperti saya yang melakukan edukasi secara verbal begitu. Yang ketiga tentu kita bisa membantu dengan donasi kita. Mengapa donasi ini penting? Karena saya pernah disampaikan oleh seorang ulama ya, dia mengatakan Palestina tuh punya semua kok. Dia punya orang, dia punya strategi, dia punya kekuatan, dia punya resistensi. Yang dia gak punya tuh cuma donasi. Ya. Dan kita melihat itu ada sebuah buku ya yang berjudul Wa'dul Akhirah. Di buku itu ditulis jauh sebelum Israel berdiri tahun 48, tahun 1901 itu komunitas Zionis itu sudah membentuk komunitas-komunitas untuk menggalang donasi bagi berdirinya negara Israel. Jadi donasi ini emang kita udah tahu. Bahkan di dalam Al-Quran disebut alladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tuh berinfak untuk menghalangi orang dari jalan Allah gitu. Nah, kita juga harusnya berinfak juga untuk membantu agama Allah, membantu saudara-saudara kita. Dalam hal ini membantu agar Masjidil Aqsa tetap tegak berdiri begitu. Itu jadi tadi mengedukasi diri, mengedukasi orang lain, melakukan donasi. Yang keempat adalah minimal kita berdoa, kita mendoakan ya. Saya selalu mengatakan kalau kita nggak mau donasi, jangan mencibiri dan menjuliti orang yang mau donasi gitu. Ya kita berdoa aja moga-moga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita korban peperangan atau bukan peperangan ya, korban penjajahan di Palestina begitu, Mbak. Iya. Ini berbicara doa, ada yang tanya Bu dari Firadila, Assalamualaikum, izin bertanya, doa yang paling baik untuk mendoakan Palestina apa? Terima kasih sebelumnya. Iya.
Doa untuk Palestina ini memang kalau kita lihat di dalam hadis-hadis ya, Rasulullah itu ada doa yang begini berbunyi, Allahumma barik li Syamina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami. Kalau kita suka dengar dulu Rasulullah SAW berdagang ke bumi Syam dulu, yang sekarang bumi Syam itu menjadi terpecah menjadi beberapa negara, yaitu Palestina, Yordania, Libanon, dan Syria. Jadi Rasulullah itu berdoanya berkahilah Syam, tetapi tindakan Rasulullah yang sangat aplikatif adalah beliau itu jauh sebelum Palestina itu berdiri, Palestina itu bebas dari Romawi, Rasulullah SAW telah menjalankan berbagai upaya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan salah satunya adalah beliau menyebarkan perkataan-perkataan yang menguatkan tentang Baitul Maqdis. Nah, doa ini ya, ini teman-teman bisa lihat kami sudah membuat sebuah mushaf Baitul Maqdis, di dalamnya ada doa. Doanya itu lebih kurang kalau kita pakai bahasa Indonesia, ya Allah, berkahilah orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Aqsa dan berkahilah orang-orang yang membantu Masjidil Aqsa dan kuatkanlah saudara-saudara kami di sana. Lebih kurang seperti itu. Tidak ada doa spesifik, tetapi doa tulus kita buat Palestina insya Allah akan menjadi ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nanti kita sedang bikin ini nih Mbak Nina, bikin mushaf Baitul Maqdis ya. Insya Allah kalau saya jalan-jalan ke Cibubur, saya akan bawakan buat Mbak Nina. Di dalamnya itu ada 7 keutamaan Baitul Maqdis, kemudian ada doa untuk Baitul Maqdis. Nah, di situ ada doa yang bisa kita baca sama-sama setiap kita selesai membaca Al-Quran. Ya, amin ya Rabbal Alamin, insya Allah. Amin, amin. Baik Ibu, ini ada yang tanya lagi program bantuan apa saja yang berikan selain makanan? Oke, banyak banget ya. Jadi ada sahabat profesional, ada Relief Internasional itu kita memiliki 5 segmen. Segmen pertama itu adalah segmen kesehatan, segmen pendidikan, segmen ekonomi, kemudian musiman. Musiman itu Ramadan, kemudian Idul Adha, dan musim dingin sekarang. Juga terakhir adalah program membantu pemakmuran Masjid Al-Aqsa. Nah, kalau bicara tentang makanan, kita bicara tentang fast response. Tapi kita juga mempunyai program-program life improvement. Misalnya kita membantu bapak-bapak yang kehilangan kakinya atau kepala keluarga yang kehilangan kakinya, kita berikan kursi roda atau kita berikan kaki palsu. Lalu kita juga memberikan beasiswa kepada anak-anak dan remaja Palestina, mahasiswa Palestina supaya mereka bisa menjadi orang yang bermanfaat. Lalu kita juga membantu misalnya memberikan modal menanam pohon zaitun. Karena pohon zaitun di tepi barat itu banyak dihancurkan oleh Israel dan tanahnya, lahannya direbut dijadikan illegal settlement, dijadikan pemukiman ilegal di sana. Jadi kita nggak cuma bantu makanan, jadi tadi kita bantu ya, yang kita lakukan, kita punya program misalnya program orang tua asuh untuk anak Palestina, sudah berjalan. Sekarang kita punya 763 orang tua asuh untuk anak korban agresi. Kita juga punya program untuk memberikan support kepada halaqah Quran. Kita juga punya support untuk tadi ya, memberikan kaki palsu, kemudian juga economic empowerment, seperti yang kemarin saya cerita Mbak Nina. Kita juga membuat care center for family untuk perempuan-perempuan Palestina di pengungsian untuk bisa bertahan hidup dan sebagainya. Sahabat profesional bisa jalan-jalan nih ke IG Adara. Adara Relief memiliki 3 Instagram. Instagram pertama itu adalah yang sekarang teman-teman saksikan itu, ini adalah campaign dan edukasi program-program Adara. Tapi kalau teman-teman pengen lihat Adara bantunya apa aja sih, penyaluran kemana aja sih, teman-teman boleh cek di Adara donation. Dan kita juga punya Gerai Palestina untuk mendukung operasional Adara, itu juga ada IG-nya, Instagram-nya yaitu Gerai Palestina begitu. Ayo jalan-jalan dulu ke media sosial Adara, dan kalau kepengen teredukasi secara lebih banyak lagi, teman-teman boleh jalan-jalan ke website Adara Relief Internasional. Di sana kita juga mengupdate ya, mengupdate banyak sekali, hampir setiap hari kejadian-kejadian yang terjadi di Palestina setiap harinya, tidak hanya terkait terhadap anak dan perempuan, tapi juga terhadap masyarakat Palestina secara keseluruhan begitu.
apabila ada yang berdonasi melalui Adara Donation Iya, Instagramnya. Adara Relief. Adara Donation Oh, itu khusus untuk laporan penyaluran. Donasinya kemana aja sih gitu. Tapi kalau Adara Relief di Instagram ini, teman-teman boleh lihat di bio-nya. Ada nomor rekeningnya, bahkan kita juga bisa pakai OVO sekarang. Nah, kalau mau transfer dengan gampang, itu di website Adara, kita ada crowdfunding website. Teman-teman bisa ke sana. Atau dengan OVO juga bisa dengan dengan men-scan barcode Adara Relief Internasional. Begitu. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah menunjukkan kepedulian ya terhadap anak dan perempuan Palestina. baik. Terakhir Bu, pertanyaan, ceritain sedikit dong untuk acara nanti tanggal 28 November iya. nih. Ya, teman-teman profesional, kami tanggal 28 November itu menggelar acara yang namanya Family Festival 3. Sebagaimana namanya, ini adalah annual eventnya Adara Internasional, mempersembahkan untuk keluarga Indonesia yang telah peduli kepada keluarga-keluarga di Palestina. Dan untuk tahun ini kita akan launch 2 project. Project pertama adalah Baitul Maqdis Activity Book. Kenapa? Karena ternyata banyak donatur kami yang menginginkan Adara membuat education set ya untuk mengenalkan Masjidil Aqsa kepada anak-anak mereka yang usia 4 tahun sampai 5 tahun. Alhamdulillah kita akan launch. Kemudian kita juga akan launch Mushaf Baitul Maqdis yang tadi sudah saya ceritakan gitu. Dan di puncak acara kita akan mengumumkan pemenang short movie yang di dalamnya bercerita tentang ibu, perempuan, dan Palestina. Sekarang juri terkenal Indonesia, pakar perfilman Bang Deddy Miswar, Bang Yudi Datau, dan Bang Panji Wibowo yang merupakan sutradara atau juri di Festival Film Indonesia juga sedang mencoba melihat siapa yang berhasil menjadi pembuat movie terbaik ini di CLC. Nanti akan diumumkan. Dan jangan lupa juga kita memiliki sebuah drama musikal yang akan dibintangi. Bintang utamanya adalah Ine Febriani yang isinya adalah bercerita tentang telepon dari ibu ya, tentang masalah komunikasi yang banyak dialami oleh keluarga-keluarga, termasuk keluarga Indonesia yang memiliki anak-anak berusia remaja gitu. Jadi teman-teman, ini sebenarnya merupakan persembahan dari Adara Relief Internasional untuk mengucapkan terima kasih, dan kita ingin agar yang hadir itu adalah para donatur. Jadi kita nggak jual tiket nih Mbak Nina. Kita mempersilakan untuk berdonasi ada 4 grade. 5 juta, 3 juta, 1,5 juta, dan 500.000. Kita ingin yang datang itu adalah orang-orang yang bangga bahwa dia adalah orang-orang baik, dan kita ingin agar kebaikan mereka itu juga menginspirasi orang lain untuk melakukan yang baik juga buat saudara kita yang ada di Palestina, begitu Mbak Nina. Mbak Nina juga diundang, moga-moga bisa hadir ya. Siap. Moga-moga sehat. Baik, mau mengingatkan juga nih para non profesional semua, nanti jangan lupa beli produknya di Nanugroho Store sepanjang bulan Desember, karena insya Allah nanti seperti biasa ada sedikit yang kami pisahkan untuk membantu para wanita Palestina agar supaya bisa lebih berdaya di sana. Terima kasih. Iya. Empowerment ini ya Ibu ya, mudah-mudahan nanti apa yang sudah diberikan oleh para customer kita bisa dipergunakan, contohnya dengan pembelian mesin jahit mungkin, atau apapun gitu yang berguna agar supaya perempuan di Palestina bisa lebih berdaya dan bisa terwujudkan keberdayaan sesuai dengan yang kita kampanyekan nih, gerakan Aku Berdaya sampai Palestina. Mudah-mudahan ikut dapat keberkahannya nih Bu, kita semua. Sampai merdeka Mbak, sampai merdeka. Sebagaimana kita merasakan indahnya hidup di sebuah negara yang merdeka. Moga-moga saudara kita juga merasakan. Amin, amin. Ibu, terima kasih banyak. Masya Allah, nggak kerasa udah ngobrol 1 jam. Seneng banget ngobrol, banyak sekali dapat insight-insight baru dan juga pengetahuan baru pastinya. Dan insya Allah informasi yang diberikan tadi seputar apa yang terjadi di Palestina, kemudian bantuan apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman perempuan dan anak di Palestina, semua sudah dijabarkan dengan sangat jelas. Apabila yang ingin berdonasi, silakan masuk ke ID-nya Adara Relief. Di situ ada bio yang bisa
dapat informasi lebih lanjut Bu ya untuk bagaimana Iya, caranya atau chat adminnya juga boleh kalau ada yang bingung-bingung. Insya Allah admin kita siap membantu. Siap, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Mudah-mudahan berkah, sehat selalu, sukses untuk Amin. acara tanggal 20 November. Tanggal Insya 28 Allah ikut hadir. ya. Datang Mbak Nina. 28. Iya, insya Allah. Oh iya, sudah bisa pulang ke rumah Bu sekarang. Kayaknya saya harus nginep di rumah anak saya yang dari sini sekitar 3 atau 4 kilo. Besok pagi baru saya pulang ke rumah. Oh baik, yang ini yang apa namanya cucunya namanya Iya, Muhammad yang Aqsa, Bu? namanya Muhammad Aqsa, betul. Di dekat sini rumahnya. Alhamdulillah. Kalian nengokin. Salam-salam Bu untuk keluarga. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan Amin. selalu kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih Bu. Terima kasih Mbak Nina. Terima kasih teman-teman sahabat profesional ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv, dadah. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu. Ya, Masya Allah, tadi kita sama-sama udah ngobrol dengan sosok yang sangat inspiratif sekali, yang menjadi sosok, apa namanya, di garda terdepan nih untuk menggalang donasi dan juga memberikan edukasi tidak lelah-lelahnya kepada kita semua tentang bagaimana, apa namanya, perjuangan teman-teman kita, saudara-saudara kita, perempuan-perempuan di Palestina dan juga anak-anak di sana. Nah, dengan tema mengorbitkan keberdayaan perempuan. Baik, kini saatnya saya mengumumkan pemenang terbaik dari pertanyaan terbaik episode 106 di tanggal 19 November 2021 ini. Pertanyaan terbaik dari Sylvia Aisim. Pertanyaannya tadi, Assalamualaikum, saya izin bertanya bagaimana cara meyakinkan semua orang bahwa seorang wanita juga mampu menjadi seorang pemimpin dan mampu merubah kodrat dari seorang wanita yang dianggap lemah. Terima kasih. Selamat kepada Sylvia Aisim. Silakan menghubungi Nina Nugroho Store. Di Nina Nugroho Store ada bio yang ada apa namanya linknya, bisa diklik untuk kemudian terhubung dengan sales advisor kami. Nanti dibantu bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Terima kasih tak terhingga atas supportnya selama ini kepada Nina Nugroho Solutions dalam program Aku Berdaya, gerakan Aku Berdaya yang tidak lelah-lelahnya nih selama sejak tanggal 24 September di launching di tahun 2021 sampai dengan selanjutnya untuk selalu memberikan program-program yang melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia yang pada akhirnya tujuan kami adalah agar supaya perempuan Indonesia terlejitkan keberdayaannya. Baik, jangan lupa ya hari Minggu kita masih ada program Aku Berdaya bekerja sama dengan Asosiasi Trainer, yaitu tempat trainer Gate yang akan membawakan tema yang gak kalah menariknya nih bersama dengan, sebentar saya lihat contekannya ya. Ini jamnya hadir setiap hari Minggu rutin jam 10 sampai jam 11.30 selama 90 menit kita sama-sama ngobrol, mendengarkan pemaparan, bisa bertanya. Nanti temanya adalah Understanding You bersama dengan Bapak Purnama Priyatna. Keren banget nih, bagaimana sih caranya menjadi mudah memahami orang lain selain memahami diri sendiri. Itu sesinya 90 menit, tidak seperti sekarang 60 menit, bisa bertanya nanti di sana juga. Dan seperti biasa, pertanyaan terbaik dengan cara memposting postingan penuh insight akan diberikan hadiahnya, dipilih oleh saya secara langsung dan diberikan hadiahnya kepada pemenangnya nanti ya. Jangan lupa kita bertemu via Zoom di Gerakan Aku Berdaya selanjutnya di hari Minggu jam 10 sampai jam 11.30 dengan Bapak Priyatna Purnama. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Nina Nugroho pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan tidak berkenan, itu semua ketidaksempurnaan milik saya, karena sempurna adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jaga jarak selalu, pakai masker dimanapun Anda berada, cuci tangan, hindari kerumunan, dan hindari mobilisasi massa karena kesehatan Anda adalah segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.